ya, bertemu lagi di YouTube-nya Lovable. Tapi kita hari ini nggak cuma mau sekedar ngobrol-ngobrol, karena kita mau kepoin bukunya Lentera Senja. Kita mau kepoin ceritanya dan Haura gitu. Hari ini kita sudah bersama editornya Dan. Ya, setiap hari siap Dan. Aduh, dan kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng buat nyertain Lentera Senja. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk subscribe dulu YouTube-nya Penerbit Lovable, nyalain loncengnya biar nanti kalau misalnya kita upload video baru muncul di kalian. Dan jangan lupa video ini di like, comment, and share. Oke? share ke semua. Lanjut. Oke, Ibu Pau. Nama Anda kan Barbara. Nggak apa-apa ya. Gimana cerita Lentera Senja ini? Kenapa judulnya Lentera Senja tapi ceritanya tentang siap dan? Nah, sebenarnya kayak siap dannya itu ya. Siap dannya itu tuh cuma latar backgroundnya si tokoh utamanya aja si Zayan. Tapi kenapa kita suka nyebutnya siap dan siap? Ini Zayan kemana? Jalan. Nah, karena dia seorang komandan gitu di pasukannya, jadi kita kayak Oh, dia beneran komandan? satu. Oh gitu. Let's do. Oke. Makanya kita tuh sering apa ya dan gitu loh. Dan. Dan komandan gitu kan. Gitu. Dan Oh, musikan. panggilannya juga komandan dari pembacanya. Oh, tapi Haura manggilnya Dan juga nggak? Ya enggak dong. Enggak dong. Sayang, Belum sayang. Mas. Mama. Jadi ingat nih, Mas. Mas Zayan gitu. Dan Oh, Mas Dani itu beda banget sama pacar Dan saya. dong. Terus. Ya, dan ini ceritanya agak apa ya, salah satu yang unik sih yang diangkat Lovable karena ceritanya tentang tema religi romance. Ya, sudah lama kita. Iya, kita udah lama nggak nerbitin religi romance, dan ini Lentera Senja kayak pembuka yang baru. Buat Ramadan juga nggak sih? Bener. Ramadan. Iya. Diawali dengan Lentera Senja. Nah, Kebetulan pre-ordernya pas udah puasa. Dapetnya pas kapan tuh nanti? Nah, bisa lebaran atau puasa akhir. Berarti THR-nya buat beli buku aja nggak sih? Daripada beli baju, beli buku juga. Beli baju juga, beli buku juga. Benar-benar admin Lovable Store. Jualan. Selain tema religi, ini juga mengangkat tentang keluarga militer. Zayan ini hadir dari keluarga yang militer juga. Ayahnya itu seorang apa? TNI juga sama. Iya, TNI juga. Aku lupa jabatannya. Tapi ibunya ibu Persit biasa gitu. Oh, Persit. Tapi Haura ini tuh latar keluarganya biasa aja. Dia tuh sederhana. Oh, bukan dari danan Bukan. juga. Nah, dia dari apa? Dia seorang pegawai Di desa. biasa. Oh, ini bidan. No. Perawat. Tidak. Ini bukan seperti itu. Terus. Pokoknya ini salah satu cowok green flag yang ada di Lovable yang jarang banget diterbitin Lovable. Lucu banget, kalian diingetin terus ya. Iya. Udah green. Biasanya kan red flag ya, Iya. cowok. Biasanya partai. Agak serem ya, say. Baso biasanya baso. Terus. YTTA. Good flag ya, say. Iya, green flag banget. Gimana sih pertama kali ketemunya nih kita? Nah, jadi tuh kita lihat covernya tuh cakep banget kan. Super beautiful. Itu ada nggak filosofi, ada artinya sih. Itu Apa? latarnya itu menggambarkan Hagia Sophia yang ada di Turki. Oh iya, tahu. Itu ada di film. Ya film pokoknya deh. Apa? Dan itu ada jadi latar pertemuannya si Zayan sama si Haura. Kok jauh banget sih, say, ketemunya, say. Coba ceritain dong, lah bisa Kenapa bisa gitu? Nah, jadi si Zayan ini ceritanya lagi galau gitu gara-gara lamarannya ditolak sama perempuan idamannya namanya Kanza. Kanza ini adalah teman masa kecilnya dia. Jadi kayak emang si Zayan ini emang bukan cowok-cowok wet pet kayak biasa yang suka banyak digandrungi cewek, suka main sana sini enggak gitu ya. Dia tuh cowok yang alim, cowok yang Masya Allah. yang Masya Allah banyak Taat ibadah ya. ibadahnya dan banyak belajarnya gitu. Jadi dia tuh nggak deket sama cewek, dan Kanza ini cuma kayak 1 banding berapa itu cewek yang bisa deket sama si Zayan dari kecil. Mini banget dari masih kecil. Dari sini. Makanya kenapa Jangan tawa. si Zayan ini
kayak tertarik banget menjadikan menjadikan Kanza ini sebagai istrinya kan, karena udah terbiasa dari kecil dia Sama Zayan. kenapa enggak gitu, gue udah tahu dia dari kecil, tahu luar dalamnya dia, tahu latar belakang Dalam sampai mana nggak boleh tahu. maksudnya hati kebiasaan Iya, dan rutinitasnya. udah tahu bibit bobot bebeknya gitu. Keluarganya, Oh, ya. iya ih ceplak nih. Tapi jahat banget loh guys, si Kanza itu menolak gara-gara apa? Mas tahu? dia nolak gara-gara dia lebih tertarik sama sepupunya si Zayan. Oh, sepupunya lebih Namanya menarik Zidan. daripada Kenapa? Zayan. Kenapa? Karena mungkin dia fuckboy. No, Oh, lebih no. suka red flag kayak gini red flag daripada green flag. Zidan ini Kanza ini seorang dokter dan Zidan ini sepupunya Zayan ini juga seorang dokter. Oh. Jadi mereka satu tempat kerja, pernah ada proyekan bareng, makanya mood days itulah dia tertarik. Tapi aneh ya, maksudnya ada beberapa juga emang orang yang pengennya sama seprofesi, mungkin biar lebih ngerti kali. Bisa kali. juga. Dan juga sedang nonton gara-gara terbiasa, mungkin terbiasanya sama. Iya benar. Sabar ya dan siap. Sebenarnya dan siap dan Buat healing nih si Zayan ini akhirnya pergi umroh. Sambil ke Turki. Oh berarti ini umroh plus ya, umroh plus. mahal yang travelnya. Enden kaya berarti Enden. Dan kaya saya kan lagi selesai. Ntar kayak dan kayak Ya kaya dong. Dia cucunya pemilik perusahaan susu gitu loh. Oh. Turki itu adalah kota yang banyak banget sejarah Sejarahnya. Islamnya kan. Iya, Nah, makanya dia Zayan- umroh plus. Iya, Zayan umroh plus. milik kota itu. Nah, disitulah dia bertemu seorang perempuan yang sosoknya itu bersinar di mata dia di langit senjanya Hagia Sophia. Jadi- Oh, itulah Romantis filosofi banget ya. judul Lentera Senja. Ini aku udah Iya. hijabi banget. Nah, kayak Haura itu seperti lenteranya Zayan di kala senja. Demi apa sih? Oke. Apa itu guys filosofinya? Jadi Haura adalah lenteranya Zayan di kala senja. Di sini tuh ada konflik yang kayak gergetan gitu atau konflik yang emang benar-benar diangkat dari cerita Lentera Senja ini, selain dari latar belakang profesi mereka tuh apa sih? Ada banget. Jadi ceritanya di sini tuh Anda sampai gerah ya Bu ya? iya, sampai ketawa saya. Jadi tuh di sini tadi kan kita udah kenalkan si Zayan, Kanza dan Zidan. Iya. Ya. Kisah 3 cinta segitiga Ada itu Z kan. semua ya? Iya. Oh iya. Nah, di suatu sore abis si Zayan udah nih balik dari Turki dan tanpa sengaja. Udah ketemu sama ya kayaknya udah balik ke Indonesia lagi, udah itu lagi. Nah, si Zayan ini sama si Zidan sepupunya kecelakaan. Sampai akhirnya Zidan koma. Dan Zayannya tuh kayak cuma luka-luka doang karena si hatinya. Gak aci anjir, gak aci. karena si Zidan ini ternyata ini sebelum kecelakaan itu sih kayak mereka lagi ngobrol-ngobrol biasa kan di mobil gitu. Nah, terus si Zidan nyeletuk gitu kayaknya kalau bukan sama gue lebih ikhlas Kanza sama lu deh Zayan gitu. Sebelum dia udah kayak mau enggak ada di mobil masih Ini bikin ngobrol. bikin spekulasi aneh-aneh. Nah, dari situ tuh si Zayan kayak dia satu sisi udah tertarik sama sosok perempuan yang ditemuin di Hagia Sophia itu. Mau nggak? Enden dapat 2. tapi apa ya permintaan si Zidan ini tuh ya itu kayak permintaan sepupunya dan kayaknya itu bakal mungkin jadi bagian terakhir, nggak tahu kan, soalnya si Zidan sampai koma beberapa hari. Si Zayan akhirnya memilih untuk istiqomah tetap sama si Haura. Kita tahu itu ya. Kita tahu sih denger istiqomah gimana sih? Cewek yang ditemunya di Hagia Sophia. Jadi tuh dia tuh saking tertariknya pas pertama kali ketemu Haura langsung ngajak nikah masa. Tuh, ini Siapa yang misalnya aku berani? tanya sama kamu berani nggak tuh kayak Tapi gitu? aku nggak Aku nggak berani. No. Sumpah, Nah, itu juga. Gimana juga. Haura juga menolak karena dia Oh, mikirnya apa sih aneh baru pertama kali. Kenapa gitu. itu bernikah? Dan Haura itu dia itu waktu pertama-tama nggak istiqomah pas di tengah jalan gitu. Oh, berarti Jadi kayak itu- dia pakai hijab emang baru pertama kali deket Turki dia Hijab kayak pakai gini doang? hijabnya, ya gitu. Berarti dia tuh istilahnya kayak sama aja kayak diajak ta'aruf dadakan. Kayak ya sebenarnya ta'aruf juga mau dadakan gak dadakan tetap aja lu nggak kenal siapa orang itu gitu kan istilahnya. Ya, Cuma tergantung kepercayaan masing-masing. Saya ini nolak tuh. Tuker nomor handphone nggak? Enggak dong, tidak boleh dong.
deh. Oh, boleh. Emang Gue nolak. apa ya, di sini tuh emang Bukan gak boleh nolak, gak boleh tukar nomor HP ya, gue injek ya. kental banget sama apa ya, hubungan cewek cowok dalam Islam gitu loh. Jadi Terus mereka kontaknya? penulis emang gak masukin si Zayan minta nomor telepon atau apa, kontak mereka chat-chatan atau gimana gitu. Dan mereka ditemukan lagi kayak takdir gitu loh. Ya Allah, subhanahu wa ta'ala. Ditemukan lagi secara indah. Asik. Oh berarti mereka di sini tektokan berduanya tuh kalau mereka lagi dipertemukan oleh takdir Allah aja. Karena dapat ya. Karena emang penulisnya ini bener-bener pengen ngangkat apa hubungan cewek cowok dalam Islam gimana sih yang benarnya gitu. Oh tuh guys, jadi nggak boleh cetan ya, Nggak boleh nggak pacaran ya. cetan nih, nggak cetan tuh ada Nggak sekarang. boleh dosa. Di sini konfliknya lagi berhubungan lagi sama Kanza lagi nih. Jadi Dari masalah ya kan sih? Teman-teman. Kanza Emosi si ya? Zidan ini emang udah berniat untuk melamar Kanza kan, dan Kanza juga udah tahu itu. Tapi pas Zidan koma dan si Kanza tahu Zidan kecelakaan itu sama Zayan, jadi kayak Kanza ini nyalahin Zayan gitu loh. Dan kayak Zidan sampai koma gara-gara lu loh gitu, istilahnya gitu. Nah makanya pas si Zayan bilang gue mau menghitbah itu kayak mau menghalalkan, mau ngelamar, hitbah tuh ngelamar. mau melamar seorang perempuan nih, Haura gitu. Nah si Kanza nih kayak nggak terima, kayak enggak, lu nggak boleh bahagia, sementara gue di sini masih nungguin Zidan bangun. Lo nggak bisa dong bahagia. Nah gitu, makanya dia tuh Curang loh. membuat kayak dia ngincer bundanya si Zayan buat, karena mereka deket banget kan keluarganya kan. Kecil kan tadi. Iya, dia ngebuat bundanya Zayan itu nggak suka juga sama Haura. Difitnah. Mm-mm. Astagfirullahaladzim kan saya. Jadi kayak fitnahnya itu kayak si Zayan ini punya asam lambung yang tinggi, dia nggak bisa minum minuman matcha gitu kan, karena mengandung kafein loh. Betul kan? Betul. Baru tahu, kayak yang setahu aku matcha cuma kayak rumput. Nah jadi itu sebenarnya itu Kanza nih yang menyuruh Haura buat ngasih itu ke Zayan, tapi si Kanza bilangnya ya kayak playing victim gitu loh, kayak ya coba aja aku nggak ngasih ini ke Haura nggak mungkin ngasih ini ke Zayan kan, kayak gitu bilang. Contohnya seperti itu. Kayak kita pingsan Jadi, bersama-sama. sebenarnya sih Istighfar banyak-banyak deh lo, terus Kanza ini sebenarnya digambarin ini cewek yang emang Islami, apa ya, yang Islami tapi syar'i pick me, gitu. pick me. Tapi di Tapi satu pick sisi me. dibikin kayak gitu sama penulisnya, yang buat apa ya, orang-orang oh ini ternyata di sini ada cerita antagonisnya loh. Antagonis itu kan nggak selalu jahat ya, tapi orang yang prinsipnya beda sama si protagonis kan. Nah si antagonis ini si Kanza ini punya prinsip kayak gitu buat ngejauhin si Zayan sama si Haura. Padahal dia sendiri sama si Zayan ini udah nggak tertarik gitu loh kan, emang nggak tertarik. Tapi emang kayak Zayan nggak boleh bahagia karena Zidan aja belum bangun, dan itu gara-gara intinya dia nggak mau ngeliat orang lain bahagia sementara dia belum bahagia. Nah itu, dan itu juga diucapin sama Kanza kayak ya kamu nggak bisa loh bahagia di atas penderitaan aku, kayak gitu. Salah ya guys, Sabar sih. Sebenarnya itu enggak, maksudnya Zidan pun pas udah bangun, akhirnya Zidan bangun kan. Zidan itu menjelaskan kalau ini sama sekali gak ada hubungan sama Zayan, karena ini aku juga ada andil dalam kecelakaan itu kok. Gitu. Lama lagi bangunnya. Enggak sih, enggak bakal lama. Jangan spoiler. Kalau mau tahu berarti harus baca. Tapi sebenarnya bukunya. Zidan emang suka sama Kanza. Mungkin karena bukan itu, kayak mungkin terbiasa dari kecil kali ya. Zidannya juga suka sama Kanza. Zidan suka sama, ya mau melamar dong, aduh kan mau melamar. Kan mau hitbah. Jadi Zidan sama Zayan sama-sama suka sama Kanza. Tapi Zidan dan Kanza pacarannya ala-ala Islami juga ya, nggak cetan gitu. Enggak, karena emang ya mereka udah tahu dari kecil juga kan, mereka bertiga sama-sama dari kecil ya, kayak alami aja gitu, kayak adik kakak mungkin awalnya gitu. Oke, berarti itu konfliknya ya guys. Nah itu konflik yang Islami tetap Tapi ya. ada lagi konflik yang lebih wow gitu. Ada lagi, jadi akhirnya kita spoiler dikit ya, akhirnya si Zayan sama Haura ini nikah, udah. Akhirnya. Ada Masya Allah, jalan lancarnya, alhamdulillah. alhamdulillah. Dan tapi ada lagi, kita bakal disuguhin gimana si Haura bakal struggle-nya menjadi seorang ibu persit, ibu dari seorang tentara yang ditinggal ke medan latihan sama suaminya. Kayak ini ya, kayak sayap yang pergi. sayap patah. Nah itu lagi
Dreams. apa ya, dia lagi hamil besar juga sampai akhirnya keguguran nggak keguguran sih, sampai hampir pendarahan juga gitu. Dia lahir prematur juga bayinya, gara-gara mendengar sebuah kabar nih Zayan. Kenapa Zayan? Zayan teng. Apakah Zayan berselingkuh? Ataukah Zayan meninggal di medan perang? Endingnya, Kalau kalian mau tahu ya berarti harus baca di bukunya. Bukunya. Tapi apa sih part yang paling bikin semua orang harus baca? Best part. Menurut aku yang paling aku berkesan ya selama ngedit pertama itu pas pertemuan di Turki itu. Kayak penulis tuh nggambarin Turkinya emang indah banget gitu, dan Si Haura sama Zain ini ketemunya pas lagi naik balon gak sih? Balon udara atau di Turki kan ada ya? It's my dream, my dreams, not hers. Oke. enggak, dia ketemunya itu di depan Hagia Hagia Sophia. Sophia. Di Kamu tahu nggak sih Hagia Sophia? Kita belum ke Turki. Udah dibilangin dari tadi Hagia Sophia. Itu naik hot air balloon. Kalau yang it's my dream, must not hers. Siap kau boleh ada si siapa namanya? Kanza. Hauranya nggak di sebelahnya? Enggak. Diumpetin. Dia pakai bahasa Arab. Mungkin dia soalnya PS. Mas kawinnya dirham. Oh, bukan saham. Mata uangnya Arab. Oh. Bukan dia mata uang Arab real. Ya pokoknya Timur Tengah. Jadi cerita Lentera Senja ini mengajar banyak value-value-nya ya. Ada nggak cuma tentang ngajarin kita nih kan biasanya kalau Wattpad tuh banyak kan yang kayak percintaan yang menye-menye, yang lebay, yang nyender-nyender atau pengennya berduaan terus. Sedangkan kalau Lentera Senja ini mengajarkan menurut syariat Islam tuh kalau jatuh cinta sama orang tuh harus kayak gimana sih gitu loh. Bukan berarti ini mendoktrin seseorang untuk login ke Islam ya, cuma biar Buat kalian yang beragama Islam lah. ya biar kalian tuh tahu sesuai syariat seperti apa, meskipun saya juga belum seperti itu ya, cuma Wattpad ini tuh ada nilainya tuh kayak gitu, ada nilai plus banget lah. Terus juga dia nggak membawa arus yang buruk, karena kan kalau yang baca ini otomatis dia juga bakalan kayak oh gini ya. Jadi inget gak sih, inget Allah? Ya, Masya Allah. Masya Allah, soalnya Jadi banyak pengen yang cepet bilang, dihalalin. aduh saya juga pengen. Alim Mas. Siap dan jadi banyak hal-hal yang bisa diambil di sini. Terus cara bersabar. ya, karena di balik kesulitan ada Kemudahan, kesulitan yang lain. Iya, benar. Di balik kesedihan juga ada kebahagiaan. Jadi Allah memberikan kesulitan pasti bersama dengan kebahagiaan, guys. Di Lentera Senja ini mengajarkan banyak banget value-value yang bermanfaat banget buat kalian semua, muda-mudi di luar sana. Yang kalau misalnya kalian kepikiran pengen pacaran tapi nggak pengen pacaran, mendingan kalian baca ini biar habis dari sini kalian bisa tersadarkan, oh ternyata pacaran nggak selamanya indah, mending gue nyari jodoh aja buat nikah gitu. Iya. Mending jomblo aja. Ya mendingan gak usah punya pacar, jomblo is happy. Tapi cowoknya banyak. Enggak kan taruh. Masya Allah, kita tunggu ya. Kita tunggu hasil yang lebih taarufnya baik. kalian. Sumpah gue nunggu kalau ada taaruf gimana. Oke. Oke. Sampai di penghujung cerita. Nah, apa? Nggak ada sih. Aku mau nanya ini sad ending apa happy ending? Maunya apa? Happy dong. Happy dong. Tapi kan definisi happy setiap orang beda-beda. Saja- Happy setiap orang bisa ngeliat orang lain mati, bisa ngeliat Iya. dia bernikah bersama yang Kalau happy lain. birthday. Happy deh. Happy deh. GWS deh. Gitu ya, pokoknya jangan lupa kalau kalian yang pengen banget tahu kelanjutan cerita dari Lentera Senja, jangan lupa ikutan pre-ordernya tanggal 24 Maret 2023. Untuk semua info-infonya udah lengkap banget ada di Instagramnya lovable.redaksi. Jangan lupa juga untuk follow Instagram penulisnya. @wattpad by Alfia. Betul.